Prof. Wiku, ini beberapa negara berhasil menekan penyebaran, tapi kemudian kasus positif ini kembali meningkat hingga akhirnya melakukan lockdown kembali, seperti yang terjadi di Eropa akhir-akhir ini. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Jadi fenomena ini bisa terjadi karena memang pandemi ini panjang sekali. Jadi yang diuji adalah ketahanan. Ketahanan bangsa, bangsa manapun, ketahanan pemerintah dalam mengendalikan kasus ini yang berkolaborasi dengan masyarakatnya sendiri. Ternyata dengan ditarik panjang begini, memang ada kejenuhan di masyarakat. Ada kelelahan juga mungkin di pemerintah dalam menangani seperti ini. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi belajar dari berbagai tren yang ada di berbagai negara, terlihat yang sebelumnya Indonesia atau masyarakat Indonesia melihat, oh negara barat lebih bagus, gitu kan. Ternyata sekarang negara barat juga ada yang naik turun seperti itu. Ada second wave, third wave. Jadi itu proses belajar juga buat kita, buat negara itu juga gitu, dari pengalaman yang ada. Jadi kita harus saling, intinya gini, kita semua harus saling belajar. Nggak ada yang punya pengalaman yang paling hebat. Yang kita pikir negara maju hebat, ternyata kenyataannya nggak seperti itu dalam penanganan pandemi. Sebaliknya juga negara yang mungkin dianggapnya nggak bisa, ternyata mungkin bisa. Nah, untuk khusus Indonesia, kita harus lihat bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar. Jadi tantangannya besar. Kekayaannya tidak sebesar negara-negara kecil di Eropa atau di negara-negara yang lain. Maka dari itu kita harus mampu melakukan sesuatu yang punya ketahanan panjang. Jadi jangan berpikir hanya cuman ternyata bukan 1 tahun kan, ini bisa lebih panjang lagi.